Hai semuanya, ini Wahyu. Di video ini kita akan mereview tampilan dari SketchUp Pro versi 2019 ya. Jadi di sini nanti kita akan mengenal tentang SketchUp-nya itu sendiri, tentang lisensi ya. Lisensi di sini ada untuk subscribe dan juga ada klasik ya. Dan juga kita akan melihat tampilan dari perubahan websitenya, website SketchUp itu sendiri ya, seperti ini ya. Dan juga kita akan mengenal menu-menu yang ada, dan juga kita akan mengulas apa saja sih yang baru ya, termasuk ini ada namanya dash ya, ada namanya dashes ya. Tidak terlalu banyak nampaknya untuk perubahan SketchUp itu sendiri. Oke, langsung. Sebelum melanjutkan menonton video tutorial ini, mohon bantuannya untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Terima kasih. Kita akan mengawalinya untuk melihat website dari SketchUp ya. Jadi website SketchUp otomatis berubah dengan adanya pengenalan ya, new yang ada di SketchUp Pro versi 2019. Di sini tampilan websitenya sangat-sangat berubah total ya. Berubah total karena mereka juga mengenalkan menu-menu baru. Di sini seperti di produk sudah berubah isinya, kemudian plan pricing juga sudah berubah, industrinya, kemudian resource-nya juga sudah berubah. Jadi sangat-sangat berbeda dengan SketchUp Pro versi 2018 ya. Oke, kita akan turun ke bawah untuk melihat. Ini adalah first page ya, halaman home, halaman depan dari websitenya SketchUp. Tidak terlalu banyak saya kira apa-apa yang ada di dalam website ini ya, seperti ini di halaman depannya ya, maksud saya ya, seperti ini tampilannya. Oke, di sini ada yang menarik. Saat kita olah digital menggunakan layout, maka yang 3D juga akan berubah. Desain di 3D, dokumen in 2D, make work easier ya. Kita bisa merubahnya dari salah satunya seperti ini ya. Nah, ini juga kita bisa melihat file ini di semua digital media seperti ponsel, smartphone, yang tablet ataupun yang lainnya ya, menggunakan HoloLens. Jadi mereka sepertinya mengarah ke VR ya. Yang jelas di sini mengarah ke VR. Nah, seperti ini. Ini adalah VR ya. Jadi kita bisa melihat model dan presentasi termasuk pengaplikasiannya menggunakan kacamata seperti ini ya. Kacamata khusus tentunya. Nah, ini tampilan sampai bawah ya. Kemudian di sini untuk produk, Anda juga bisa melihat explore the new SketchUp. Ya, ini nanti kita buka, kita bahas di sini. Kita membahas produk terlebih dahulu. Di produk terdapat plan and pricing. Ya, mereka sekarang menggunakan subscribe. Ya, walaupun ada lisensi untuk non-subscribe ya versi lama, tapi di SketchUp versi 2019 untuk pertama kalinya mereka mengeluarkan subscribe atau berlangganan ya. Jadi kita bisa melihat plan and pricingnya. Oke, coba kita lihat. Ini adalah plan and pricingnya. Nah, SketchUp free masih ada ya, yaitu SketchUp free. Kalau di versi-versi lama seperti 2017 itu adalah SketchUp Make. Di sini ada SketchUp free. Kita harus online ya untuk menggunakannya. Jadi harus ada koneksi internet supaya bisa menggunakan ini. Kemudian ini untuk personal ya. Jadi personal ada SketchUp free, kemudian ada SketchUp Shop. SketchUp Shop harganya $119 ya, US dollar per tahun ya. Ingat, ini per tahun ya. Jadi lebih murah. Kemudian ada SketchUp Pro ya. Di sini untuk professional work ya, personal, harganya $299 US dollar per tahun ya. Ini per tahun juga. Ya, jadi cukup
cukup murah ya per tahun ya. Dan ini ada spesifikasinya di sini, apa-apa saja yang didapatkan. Usable offline ya, ini bisa digunakan offline ya. Untuk yang lain tidak bisa digunakan offline, harus online. Nah, ini bisa. Kemudian performance based design Sapphire ya, ini Sapphire tidak ada. Nanti akan saya tunjukkan apa itu Sapphire ya. Kemudian di sini ada cloud storage unlimited ya, unlimited. Yang free ini 10 GB Trimble Connect. Di support komunitas, kemudian ini yang shop komunitas dan email ya. Email tentunya langsung ke sketchup.com ya. Untuk yang pro di support komunitas, email dan telepon. Kemudian ada viewer di sini, view model on iOS and Android application. Jadi kita bisa langsung melihat di Android dan juga smartphone yang tentunya teknologinya lebih canggih. Untuk yang shop ini Air VR Mobile Viewer. Kemudian yang pro juga mendukung Air VR Mobile Viewer. Dan di sini untuk XR headset ya, headset viewing free tidak didukung, shop tidak didukung. Ada di sini yang pro Vive Oculus HoloLens WMR ya, ini mendukung mereka. Kemudian interoperability, ini basic, advanced, professional, dan extensionnya Core Ruby API Extension Warehouse. Kemudian 2D design, ada layout ya. Kemudian custom style, ini advanced, yang dua ini tidak ada. Dan di sini adalah annual subscription ya. Ini oke, ini untuk yang for professional. Sedangkan untuk personal ya, maaf, ini personal, kemudian ini profesional. Untuk yang profesional sama, masih seperti tadi ya dukungannya. Kemudian ada yang pro, ini SketchUp Pro 299 ini ya, 299 masih sama. Kemudian ada yang studio lebih horror ya. Harganya 1.199 US dollar per tahun. Oke. Dan di sini ini adalah fitur-fiturnya, Anda bisa melihatnya sendiri. Perbedaannya sangat banyak sekali ya, perbedaan di sini. Kemudian kita ke ini yang studio ya. Kita ke Higher Education. Ini untuk edukasi ya, untuk student itu 55 US dollar per tahun ya. Jadi untuk sekolah menengah ataupun perguruan tinggi ini bisa menggunakan ini lisensi for student, harganya ini. Jadi berlangganan selama 1 tahun. Kemudian ini untuk edukator mungkin khusus ya. Jadi untuk edukator sendiri khusus, dan ini hanya bisa digunakan untuk student ya dan edukator. Dan ini primary and secondary. Untuk laboratorium ini cocok ya. Jadi kalau memiliki G Suite account ini bisa diakses fitur-fitur ini. Kemudian ini yang ini ya, di sini disebutkan ideal for computer lab deploy at the state level. Nah, ini print in 3D, online tutorial, community support, store file locally on your computer. Ini ada fasilitasnya masing-masing. Oke, itu tadi untuk produknya ya, plan and pricing. Termasuk ini sudah saya sebutkan juga. Dan di sini ada enterprise ya. Coba kita lihat enterprise. Seperti apa ya enterprise? Oke, kita harus kontak salesnya ya untuk enterprise. Tentunya ini sangat-sangat tinggi ya. Ini high, primary and secondary. Kemudian ini industri apa saja yang menggunakannya, arsitek, commercial construction. Nah, ini cocok untuk saya ya, yang dari teknik sipil, civil engineering, construction. Kemudian dan lain sebagainya, ada woodworking, arsitektur, dan ini resource-nya. Di sini kita bisa melihat
tempatnya. Nah, ini ada SketchUp kampus dan ini reseller. Kita bisa melihat trainernya ya, trainer untuk kawasan. Di sini ada beragam. Mungkin Anda bisa melihat untuk Indonesia. Oh, Indonesia tidak ada. Dan ini adalah SketchUp forum community-nya. Di sini kita bisa belajar dan tanya jawab tentunya. Saya pun juga ikut nimbrung di sini, tapi tidak terlalu banyak komunikasi di sini. Kemudian ini adalah Learn SketchUp. Jadi kita bisa belajar di sini ya, bisa belajar mengikuti kelas dan Anda bisa mendapatkan sertifikat ya. Yang di sini Anda bisa mendapatkan sertifikat. Oke. Untuk coba kita lihat atau sudah dihapus ya? Mungkin. Karena saya sebelumnya sudah melihat ada sertifikat. Oh, nampaknya sudah tidak ada lagi ya untuk sertifikatnya. Atau ada aturan tertentu, saya kurang tahu. Ini oke, kita lihat. Tenang, videonya bisa di-download di sini ya untuk materi-materinya. Oke, kayaknya sertifikatnya sudah tidak dimunculkan. Nah, di sini kita bisa membaca news dari SketchUp itu sendiri. Nah, ini tampilan-tampilannya, apa aja yang baru. Di sini sudah disebutkan ya. Seperti pengenalan subscribe. Kemudian ada yang baru dari SketchUp itu sendiri. Tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi tampilan depannya sudah berubah ya. Tampilan depan SketchUp sudah berubah dan ini ada tambahan dash. Kemudian ada tambahan figurnya. Hi Mark. Oke, dan layout. Dan ini mengenai Trimble Connect. Ya, tidak ada yang baru. Banyak yang baru maksud saya, tidak banyak yang baru. Tapi Anda bisa melihat komentar-komentarnya di sini. Agak sedikit horor ya komentar-komentarnya, tapi silahkan dilihat sendiri ya. Oke, saya akan langsung membuka SketchUp saja. Nah, ini saya sudah instalasi untuk SketchUp Viewer, Style Builder, kemudian Layout 2019 dan SketchUp 2019 tentunya. Saya akan buka ya, double klik. Ini terbuka di sini. Nah, tampilannya baru seperti ini ya. Saya menggunakan trial. Ini ya. Ini adalah trial. Ini tampilannya. Jadi kita bisa melihat recent view-nya. Kemudian ini ada template-nya ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini adalah template-nya. Kemudian kita bisa melihat learn di sini. Untuk terkoneksi langsung ke pelatihan kampusnya tadi ya. Oke, di sini saya coba buka ini. Oke, terbuka di monitor sebelah. Akan saya pindah. Nah, seperti ini. Sudah saya pindah ya. Oke, ini oke, what happened? Tampaknya ada yang salah di saya ya. Tapi coba akan saya cari ini permasalahannya di mana.
Oke, kita cek ulang ya. Ini akan saya close dulu. Saya coba ulang lagi. Ini ya. Dan saya di sini menggunakan ini saja, langsung saya buka di layoutnya ya. Dan ini sudah terbuka seperti ini. Nah, kita memiliki mark ini ya, dan ini sebenarnya tidak ada, tapi saya sudah mengeluarkannya tadi. Toolbarnya ada yang ini ya, dan di sini kita bisa bermain-main default try-nya seperti ini, dan tampilannya tetap. Yang paling kelihatan adalah ini ya. Jadi saat saya membuat seperti ini paling kelihatan sekali saat saya berada di posisi layer. Kita memiliki hal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada dash di sini. Kemudian pada entity info, maksud saya tape measure tool, ini ada informasi yang muncul ya. Kemudian ini informasinya, kemudian ini edge-nya, posisinya, ini ya posisi midpoint-nya, kemudian ini berapanya. Di panjang adalah 823 seperti itu. Ini luasnya face. Fungsi lainnya tetap sama ya, tidak ada perubahan seperti itu ya. Nah, jadi ada perbedaan seperti itu untuk SketchUp-nya sendiri ya, di bagian ini dash default. Untuk yang lain tidak begitu kelihatan ya, hanya pada layer perubahannya sangat-sangat, bukan perubahan sih, ini sepertinya hanya tambahan saja. Dan coba saya buka file ya, ini file saya. Oke, saya akan melakukan hide pada PD. Ini ya, saya akan lakukan hide. Dan ini bisa saya ganti ke garis putus-putus, tidak begitu kelihatan ya. Ini ada di layer 0. Oke, PD default, kemudian saya layer 0, garis putus-putus. Nah, ini baru kelihatan ya, seperti ini. Tidak ada terlalu banyak yang baru ya, di layout pun sama. Oke, kita coba melihat Saphira. Ini ada Saphira plugin. Jadi untuk ke pro user itu dapat Saphira ya. Sama saja, ini juga subscribe. Jadi berlangganan selama 1 tahun. Seperti itu. Oke. Nampaknya Saphira saya belum kebuka. Agak lama ini koneksinya. Kita coba ulangin. Oke, kita clear dan ini kita show Saphira. Saphira-nya loading di halaman monitor saya satunya.
sayangnya tidak mau terbuka ya. Mungkin saya coba reset dulu. Oke, loading Sapphire plugin. Ini sepertinya koneksi internet saya kurang bagus. Oke, sayang sekali ya, Sapphire-nya tidak mau terbuka. Ini sebelum saya recording pun ini terbuka ya, tapi pas saya recording yang ini tidak mau kebuka. Oke, tidak masalah, mungkin koneksi internet saya kurang bagus. Nah, sekarang kita akan melihat layoutnya. Layoutnya muncul di halaman sebelah monitor saya. Akan saya pindahkan dulu. Ini ya, tampilan dari layoutnya. Dan ini adalah tampilan dari layout ya. Nah, seperti ini. Tidak banyak perubahan sih, tapi cukup bagus menurut saya untuk dokumentasi nantinya ya. Seperti ekspor ke DXF seperti ini, DWG, DXF, dan fitur-fitur lainnya pun belum banyak saya explore ya, tapi nanti akan saya explore lanjutan. Oke, gitu aja untuk reviewnya SketchUp yang baru ya.